Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum masuk ke materi, Bapak sebelumnya ini dari anak-anak masih ingat nggak waktu kemarin kita membahas terkait apa tentang mata pelajaran dari IPA? Coba ingat lagi kemarin kita belajar tentang apa? Wah ya betul, kemarin kita bahas tentang karnivora pemakan daging maupun herbivora yang memakan tumbuhan. Dan di sini beberapa hewan yang ada pemakan tumbuhan, ada yang pemakan daging ataupun yang memakan beberapa biji-bijian. Yang dimana pada materi kali ini Bapak sedikit menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem sawah. Pasti anak-anak sering dong main di sawah, main berlari-larian, main kesana kesini ke sawah, main layangan lah, cari jangkrik, maupun ya pasti ketika pulang sekolah teman-teman bakal menghabiskan waktunya di sawah. Jadi sepertinya sawah itu khusus untuk anak-anak semuanya yang ada di pedesaan, tapi untuk anak-anak yang berada di kota cobalah nanti anak coba main yang ada di sawah gitu. Nah tujuannya untuk apa nih? Bapak sedikit ngasih tahu bahwa rantai makanan ekosistem di sawah juga cukup luas, cukup besar sekali untuk anak-anak nanti bisa dilihat ya. Pastinya di sawah ada apa aja anak? Oke, itu yang pertama ada padi. Selain padi, apalagi untuk hewan-hewan yang ada di sawah coba. Oke, betul, belalang. Belalang cukup banyak ya di sawah. Tetapi anak-anak sedikit Bapak masih tahu, belalang yang berada di sawah itu adalah suatu hama bagi para petani. Makanya kenapa petani takut panennya gagal, atau panennya belum berhasil, atau panennya rugi? Itu salah satu faktornya belalang loh, anak-anak. Walaupun belalang itu makhluk hidup yang kecil ya, walaupun makhluk hidup yang kecil, tapi seekor belalang itu bisa banyak dan juga memakan padi-padi para petani. Nah, maka dari itu para petani nanti susah untuk mendapatkan hasil padi yang bagus, hasil padi yang banyak. Makanya kenapa belalang itu dijadikan suatu hama kata petani di sekitarnya. Tapi jangan salah, belalang juga banyak orang yang mencari belalang karena untuk diambil dan untuk dimasak loh anak-anak. Yang dimana belalang dimasak ini banyak sekali khasiat yang ada di dalam belalang ini. Nah, nanti padi sudah besar, sudah menguning, nanti dimakan nih sama belalang, yang dimana belalang ini menjadi suatu produk konsumen. Konsumen itu apa? Konsumen itu adalah konsumen yang pertama ini adalah konsumen yang memakan dari produsen dari padi itu sendiri nih anak-anak. Yang dimana nanti belalang sering makan padi-padi yang ada di sawah. Jadi para petani bakal kebingungan, para petani bakal susah untuk mendapatkan hasil padi yang bagus nih anak-anak. Jadi kasihan dari para petani untuk mendapatkan hasil panen yang bagus. Jadi nanti anak-anak ketika main di sawah coba untuk mencari belalang, karena belalang juga enak ternyata untuk dimasak, tapi ya kalau yang jijik jangan. Nah untuk konsumen pertama itu adalah apa anak-anak? Belalang. Oke, betul. Nah, ada konsumen yang kedua. Apa sih konsumen yang kedua? Pastinya anak-anak ketika main di sawah bakal menemukan dengan kodok maupun katak. Tapi berbeda ya. Kodok dan juga katak itu suatu spesies yang berbeda, karena kodok itu katak ya, seperti itu katak itu biasanya adanya di tumbuhan-tumbuhan ataupun di pohon-pohon ya, jarang untuk menginjak ke tanah. Tetapi kodok itu yang teman-teman kadang sering lihat, kodok itu yang sering lihat di sawah atau di rumput-rumput sawah itu biasanya kodok sangat banyak sekali. Nah, pertanyaannya, apakah kodok itu suatu hama di sawah? Pastinya bukan. Jadi kodok di sawah itu gunanya untuk membasmi dari hama belalang ini. Jadi belalang kan hama nih bagi para petani, yang dimana belalang kan sering makanin banyak padi, terus juga banyak yang lainnya. Tapi walaupun belalang kecil itu kan belalang jumlahnya banyak teman-teman. Dan juga ada kodok nih, makanya kodok sering sawah untuk sering makanin belalang-belalang maupun hewan-hewan yang bisa makan padi ini anak-anak.
angin, belalang, jadi belalang tuh bakal sedikit bakal dimakan oleh kodok. Tetapi kodok ini kan sebagai konsumen buah. Nah, dari konsumen buah ini memiliki area makanan selanjutnya, yang mana pasti kodok juga bakal dimakan lagi nih anak-anak. Tahu gak hewan yang panjang, hewan yang memiliki kaki, apakah hewan itu yang sering ada di sawah-sawah? Coba tebak. Ya betul. Jadi di sawah-sawah itu pastinya ada namanya ular. Nah, pasti teman-teman ketika main layangan, ketika mencari katak mungkin, ketika mencari jakit maupun belalang, pasti bakal menemukan seekor ular. Yang dimana ular ini pasti nanti bakal memakan kodok, teman-teman. Nah, kenapa ular memakan kodok? Karena ya kodok salah satu makanan yang ada di sawah tersebut. Jadi ular itu sering ke sawah, sering mencari makanannya di sawah. Nah, ular ini menjadi konsumen ketiga. Yang dimana ular kan karnivora ya. Nanti ular ini pasti bakal memakan dagingnya ya. Yang di sawah bisa kodok, bisa tikus, ataupun bisa hewan-hewan yang lainnya. Nah, nanti kodok ini ketika sudah memakan belalang, nah kodok ini pasti bakal dimakan lagi oleh ular. Makanya kadang para petani itu nggak suka yang namanya ular di sawah, karena yang satu pastinya bakal membahayakan bagi petani itu sendiri. Yang tahu sendiri ketika dipatok ular, nah itu kan sudah wassalam gitu kan. Makanya petani ketika menemukan seekor ular, biasanya ular itu nanti bakal dipindahkan ke tempat yang lebih jauh, ataupun bahkan bisa dibunuh nih anak-anak dari ular itu sendiri. Nah, karena ular ini ya sama seperti belalang. Ular ini adalah hewan yang nanti memakan sahabat petani, yaitu katak ataupun kodok. Nah, setelah ular ini ada konsumen keempat, yaitu burung elang. Nah, dari burung elang ini adalah konsumen keempat, yang dimana konsumen keempat ini nanti bakal memakan ular. Nah, dari ular dimakan oleh elang ini, nanti kan elang kan ya bisa terbang ya elang ini, ataupun burung hantu lah, ya kan? Karena kalau elang ini biasanya di dataran yang sangat tinggi, nah burung hantu biasanya bakal di dataran yang rendah. Dimana nanti burung elang ini mencari mangsanya, mencari makanannya. Mungkin elang ini selain makan ayam, makan burung, ataupun makan tikus, kalau di sawah itu nanti elang bakal memakan ular-ularan di sawah. Pastinya ya petani bakal seneng dong ketika emang yang basmi dari apa yang sahabat petani ini basmi ya. Nanti ular kan sering makanin katak nih ataupun kodok ya kan. Nah, kodok kan nanti kan bakal makan belalang tuh. Nah, tetapi ya sahabat petani ini dimakan oleh ular. Pastinya sahabat petani juga punya sahabatnya yang paling tinggi, yaitu seekor elang maupun seekor burung hantu. Nah, nanti dari burung hantu ini maupun elang bakal saling memakan ular, tapi elang bakal melihat dari titik ketinggian. Nah, yang dimana nanti ketika ada ular sedang lewat, wah burung hantu maupun elang ini pasti nanti bakal makan ular tersebut. Pasti anak-anak juga pernah dong lihat elang gitu kan dimakan daging. Nah, elang ini hewan apa sih teman-teman? Coba kita ulas kembali dari materi yang lalu. Nah, betul, elang adalah hewan karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah hewan pemakan daging-dagingan seperti itu. Yang dimana nanti elang ini dari ketinggian memantau sawah-sawah petani di bawah, apakah ada makanan, ya kan? Pastinya ketika ada ular lewat, pasti dari ketinggian ini dari burung elang ini bakal memantau dari ular itu. Ketika emang ularnya tidak masuk ke dalam sarangnya, elang pasti bakal turun ke bawah dan langsung memakan ular itu lagi. Nah, tetapi semua di sini kan makhluk hidup ya teman-teman. Nah, nanti makhluk hidup itu pasti bakal ada namanya mati ataupun meninggal. Nah, yang dimana nanti ketika elang itu sudah meninggal, nah elang ini nanti bakal terurai kembali. Nah, urainya jadi apa? Salah satu contohnya nanti bakal menjadi jamur. Nah, ketika nanti burung elang itu sudah meninggal, nah habis itu nanti burung elang bakal terurai kembali oleh beberapa mikroba-mikroba kayak sepertinya diurai oleh tanah gitu ya kan. Nah, nanti
nanti penguraiannya bakal menjadi jamur, nanti bakal menjadi beberapa tumbuhan, dan itu bakal kembali lagi ke dalam tanah. Nah, dari uraian ini bakal menjadikan beberapa tumbuhan-tumbuhan yang bisa menyuburkan tanah. Nah, setelah dari tanah kembalilah lagi nanti ke padi. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, ini adalah beberapa tanda makanan ekosistem yang berada di sawah. Nah, Bapak coba mau nanya kepada anak-anak semuanya. Produsen itu apa contohnya? Oke, benar, produsen itu adalah padi, yang dimana hasil padi maupun produsen ini bakal dimakan kembali oleh namanya apa untuk konsumen yang pertama? Betul, konsumen yang pertama itu ada belalang, ya kan? Setelah padi sudah menguning, sudah tinggi, padi itu dimakan belalang. Pastinya kalau dimakan terus sama belalang, petani bakal merasa apa anak-anak? Nah, iya betul sekali, nanti petani bakal merasa, ya ini panennya gagal, ya panennya bangkrut ataupun seperti apa, ya padinya susah untuk dapat hasil yang bagus, nanti kalian makannya jelek dong berasnya, ya kan? Terus habis itu untuk konsumen yang kedua apa anak-anak? Betul, konsumen yang kedua adalah kodok maupun katak yang berada di sawah. Nah, untuk konsumen yang kedua ini nanti bakal menjaring beberapa hama-hama sawah, salah satunya belalang. Nah, belalang ini nanti bakal dimakan oleh seekor katak maupun kodok. Nah, terus ada konsumen yang ketiga. Apa sih konsumen yang ketiga? Nah, konsumen ketiga ini adalah ular. Benar sekali, konsumen yang ketiga adalah ular. Nanti ular itu bakal memakan kodok maupun akan memakan seekor katak, yang dimana nanti ular sering menjelajah sawah di segini besarnya, tapi dengan beberapa ular yang tersebar di sawahnya, bukan cuma satu ya ini. Nanti ular bakal disebar, terus ular bakal mencari kodok maupun mencari katak. Nah, terus hasilnya nanti ular itu bakal menjadi besar dan bisa untuk makan petani itu sendiri loh. Hati-hati makannya ketika main di sawah. Oke. Nah, ketika ular sudah besar, nanti ada namanya burung elang ataupun burung hantu, yang dimana burung ini adalah suatu pemakan daging-dagingan. Nah, nanti ketika ular itu nampak oleh burung elang maupun burung hantu di atas, mereka akan terbang. Nah, terus mereka turun ke bawah untuk mengambil seekor ular. Nanti mereka bakal makan lagi. Jadi konsumen keempat itu apa anak-anak? Ya betul, konsumen keempat adalah elang maupun burung hantu. Nah, tapi kan semua makhluk itu pasti bakal meninggal, betul nggak? Nah, dari situ nanti ada penguraian kembali ketika burung elang ini sudah mati. Nanti terurai kembali oleh beberapa mikroba, terus menjadi tanah yang subur dan tumbuhlah seekor padi lagi. Jadi ini adalah contoh rantai makanan ekosistem yang berada di sawah. Mungkin kurang-kurangnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.